Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Miftahul Arif, serta dua rekan saya, Muhammad Darul Bahren dan Anas Nasrullah. Kami dari kelompok 13 HKID semester 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami akan menjelaskan materi fikih mawaris mengenai hak waris kakek dengan saudara. Pembahasan yang pertama ialah mengenai pengertian kakek yang sahih. Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal dari garis wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya, misalnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Selanjutnya ialah hukum waris antara kakek dengan saudara. Baik Al-Quran maupun hadis Nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sahih dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini. Bahkan, mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Namun demikian, masalah yang sangat dikhawatirkan itu hilang setelah munculnya ijtihad para salaf as-shalih dan para imam mujtahidin. Kewarisan kakek bersama saudara. Apabila seseorang meninggal dunia, sedang ahli warisnya adalah seorang kakek atau ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, maka tentang pembagian terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan ulama. Hubungan kekerabatan antara seseorang yang sudah mati dengan kakek dan saudara adalah melalui ayah. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Aisyah, Ibnu Zubair, Muadz, Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Abu Saur, Abu Daud, dan yang lainnya berpendapat kakek berkedudukan sebagai ayah. Oleh karena itu, kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, serta jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek bagi mayat, dan karenanya mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama dengan kakek. Pembagian kewarisan kakek. Jika tidak terdapat zawil furud, yang pertama, kakek diberikan salah satu dari dua hal yang lebih menguntungkannya, yakni sepertiga dari seluruh harta atau mendapatkan seperti bagian dari salah seorang dari beberapa saudara laki-laki, baik saudara-saudara yang bersama dia itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kakek berada dalam dua keadaan sekaligus, yakni ketika kakek bersama saudara laki-laki saling membagi harta itu, demikian juga ketika bersama 2, 3, atau 4 orang saudara laki-laki, kakek mengambil sepertiganya. Ikhtilaf kakek sebagai pengganti ayah. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abi bin Ka'ab, Huzaifah bin Al-Yaman, Abi Sa'id Al-Khudri, Muad bin Jabal, Abi Musa Al-Asy'ari, Aisyah, Abu Saur, Al-Mujani, dan lain-lain. Mereka menyatakan Banu Al-Ayyan
saudara laki-laki dan perempuan kandung seayah dan seibu. Banu al-Allad, saudara laki-laki dan perempuan seayah. Banu al-Akhyaf, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Terhalangi hak warisnya dengan adanya kakek. Dengan dalih kakek menggantikan kedudukan ayah bila tidak ada, sebagaimana yang terdapat pada Quran surat Yusuf ayat ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yazkurun. Yang artinya, dan aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah pada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Yang selanjutnya, ikhtilaf kakek sebagai pengganti ayah. Yang kedua, jumhur sahabat atau jumhur ulama, sahabat dan tabi'in, yakni Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud Al-Juzai Al-Sauri berpendapat bahwa para saudara laki-laki atau perempuan sekandung dan seayah berhak mendapatkan hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kemudian selanjutnya yaitu konklusi kewarisan jad ma'al ikhwan. Yang pertama, ikhwan lebih berhak mewaris sehingga mereka mengukurkan bagian jad atau kakek. Yang kedua, jad atau kakek dapat mewaris, akan tetapi ia tidak dapat bagian tertentu karena bagiannya akan ditentukan hakim berapa selayaknya dia mendapatkan warisan. Yang ketiga, jad atau kakek akan ishtirak, bersekutu mendapat waris dengan saudara laki-laki dan perempuan, baik saudara yang sekandung maupun saudara yang sebapak. Yang keempat, jad atau kakek dapat menggugurkan bagian ikhwan, beberapa saudara laki-laki dan akhwat jika ia mewarisi bersama-sama dengan jad atau kakek. Mereka tidak mendapatkan waris. Yang kelima, tawakuf terhadap masalah ini. Hal ini adalah keputusan Umar bin Khattab terakhir dalam masalah jad. Dalam masalah jad, saya telah memutuskan 70 putusan dan saya tidak tahu apakah dari putusan itu ada yang benar atau